يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis An-Nabawiyah malam ke-14. Masih pembahasan Lataifur Riwayat tentang salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga masih dinukil dari Sa'adatud Darain Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Qala al-Imam al-Allamah Abu Abdullah bin Nu'man fi kitabihi Misbahul Zalam fil Mustaghithina bi khairil anam fil yaqadhati wal manam. Dinukil dari kitab Misbahul Zalam. Wa qad ru'iya jama'atun minal ulama'i la yuhsawna kathratan fin naumi ala halatin hasanatin. Fasu'ilu faqalu dhalika bikathrati salatina ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kitab itu bukan 1-2, tapi tidak terhitung jumlah para ulama yang telah berpulang ke rahmatullah dimimpikan dalam keadaan baik di alam barzah, dan ketika beliau itu ditanya, bagaimana kalian bisa dalam keadaan hal hasanah, keadaan baik di alam barzah? Kesemuanya menjawab, karena kami banyak membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga boleh buat tambahan dalil ulama sekelas Imam Syafi'i. Seperti apa ilmunya Imam Syafi'i? Sudah nihayah ya. Mujtahid mutlak. Kemanfaatan ilmunya juga tak perlu diceritakan lagi, semua orang juga paham. Mulai di Indonesia, luar Indonesia, di kota, di desa, di gunung, rata-rata ala madhabil Imam Syafi'i. Tapi ini ada riwayatnya di sini. An Abdullah ibn al-Hakam qala, ra'aitu Syafi'iyya radhiyallahu anhu fin naum faqultu lahu ma fa'alallahu bika qala rahimani wa ghafara li. Beliau dimimpikan oleh Sayyiduna Abdullah ibnul Hakam dan ditanyakan kepada beliau, apa yang terjadi padamu wahai imam di alam barzah? Beliau menjawab, Allah Ta'ala memberi rahmat kepadaku, mengampuni aku, dan aku diarak menuju surga seperti diaraknya pengantin. Sudah persis seperti pengantin yang sedang diantar menuju ke pelaminan. Kemudian aku bertanya, dengan apa engkau memperoleh kemuliaan ini? Beliau menjawab, sebab aku menulis salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah maklum karangan Al-Imam Syafi'i. Di situ ada tertulis wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Artinya apa ini? Ternyata as-sabab yang menjadi sebab salamahnya Al-Imam Syafi'i, yang menjadi sebab
beliau dalam keadaan yang luar biasa nikmatnya di alam barzah, yang menjadi sebab gobul amalnya Imam Syafi'i adalah sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jangan diingkari. Memang menjadi rahasia kan. Setiap orang tidak ada yang tahu. Taruh dia dari balik sampai meninggal. Punya sekian juta amal. Tapi satu amal saja yang diterima Allah Ta'ala yang mana dia tidak akan tahu. Satu amal saja yang menyebabkan ridha Allah kepada dia, dia tidak akan tahu. Wa akhfa ridahu fi ta'atih. Allah Ta'ala selalu menyamarkan keridhaannya entah di ketaatan yang mana. Ketaatan yang dianggap luar biasa atau yang dianggap biasa-biasa saja oleh manusia, kita tidak tahu. Dan cerita semacam ini sangat banyak sekali di riwayat ulama-ulama kaliber dunia, aulia-aulia kaliber dunia, dan bisa Anda temukan di kitab-kitab manaqib, di kitab-kitab tarajim yang memang merupakan rahasia Allah. Entah amal mana yang akan menyebabkan kita mendapat ridha Allah. Tetapi cerita Imam Syafi'i tadi membuka jalan kepada kita. Ternyata sholawat ala Nabi Muhammad SAW adalah pintu yang memudahkan orang untuk menerima ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu, kalau Anda seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang mempunyai majlis ta'lim, perbanyaklah di dalam majlis Anda sholawat ala Nabi Muhammad SAW selain pembahasan ilmu agama. Kenapa? Ini ada riwayat di sini. Jadi ada satu orang di Mesir di zaman dulu ya. ذكر الرشيد العطار وأسنده التيمي في ترغيبه وأبو اليمن ابن عساكر من جهته إلى سعد الزنجاني قال كان عندنا بمصر شخص زاهد, ada satu orang zuhud ما يحب الدنيا, يسمى أبا سعيد الخياط. Jadi ada satu orang, kalau di kita lah ahli tirakat gitulah, enggak senang dunia, ahli tirakat. Wa kana la yakhtalitu bin nas, ahli khalwat juga, enggak suka kumpul orang. Wa la yahdurul majalis, kehidupannya dia selalu di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau ketemu orang, enggak mau hadir majelis. Ya, mirip-mirip khalwat, tapi tidak dibilang khalwat di sini. Hanya dibilang la yakhtalit bin nas wa la yahdurul majalis. Thumma innahu dawama ala huduri majlisi Ibn Rashid. Tahu-tahu itu orang yang enggak suka keluar itu rutin menghadiri majlisnya satu kiai di situ, satu ustadz di situ, namanya Syekh Ibn Rashid. Fata'ajjaban nas fasa'aluh. Orang-orang heran, aneh banget ini orang yang enggak suka hadir majlis, tahu-tahu rutin di majlisnya Syekh Fulan. Ditanya, kenapa engkau tidak mau menghadiri majlis-majlis lain, tapi selalu menghadiri majlis Syekh Ibn Rashid? Apa jawabnya? Faqala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manami faqala uhdhur majlisahu fa innahu yukthiru fihi as-salata alayya sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah engkau ke majlis dia Ibn Rashid ya. Ini Nabi yang nyuruh di mimpi. Hadirlah engkau ke majlis dia, sebab orang itu memperbanyak shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlisnya. Asyahid fil hikayah, kalau ada majlis ta'lim, diperbanyak di dalam majlis itu as-salatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Rasulullah SAW sendiri yang akan memerintahkan orang-orang yang dekat dengan Nabi untuk hadir ke majelis itu. Ini yang disuruh Nabi hadir itu orang saleh, zahid, mahbub inda Nabi Muhammad SAW. Itu saja diperintahkan Nabi untuk menghadiri majelis ta'lim yang di dalamnya diperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat bermanfaat di alam kubur. Jadi bagi kita-kita yang sudah mulai siap-siap untuk mencari hal-hal yang menyebabkan kita aman, enak, bisa tenang di alam barzah, boleh mulai memperbanyak sholawat ala Nabi, dihadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Sini ada riwayat, ra'a ba'dus salihin suratan qabihatan fil manam. Faqala laha man anta? Qalat ana amaluka al-qabih. Qala laha fa biman najatu minki? Qalat bi kathratis salati 'ala al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu orang saleh bermimpi melihat sesuatu yang buruk rupa di alam mimpi ini. Jelek banget yang dilihat dia itu. Terus tanya, kamu ini siapa kok jelek betul ya? Dijawab sama makhluk yang buruk rupa tadi. Loh, saya ini amalmu yang buruk. Amal-amalmu yang jelek itu seperti ini bentuknya. Kalau dibentukkan menjadi makhluk ya seperti ini. Terus si pemimpi tadi tanya, bagaimana caranya saya selamat dari kamu? Qalat, perbanyaklah salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain, qala Ibnu Sa'ad As-Sam'ani, qara'tu bi khatti Abi Ja'far Muhammad ibn Abi Ali Al-Hafidh bi Hamdan, qala sami'tu Syekh As-Salih Al-Husain bin Ahmad Al-Kawwas Al-Bustami yaqul sa'altu Allah an ara Aba Salih al-muadzin fil manam. Jadi ada tukang azan meninggal, kemudian temannya meminta kepada Allah Ta'ala untuk melihatnya di alam mimpi. Itu memang banyak ya, ijazah-ijazah di kitab-kitab wirid, ya, kitab-kitab ijazah. Kalau ada kerabat kita yang meninggal, saudara kita yang mati, ada sholatnya. Itu kalau kita kerjakan, nanti seizin Allah, kita akan bermimpi orang itu seperti apa keadaannya di alam barzah. Biasanya benar sih mimpinya itu. Dan ini dikerjakan sama orang ini. Temannya meninggal, dia ingin melihat keadaan sahabatnya tadi di alam barzah. Akhirnya mimpi. Fara'aituhu lailatan ala hay'atin salihah. Saya bermimpi dia dalam keadaan baik. Faqultu lahu Aba Salih akhbirni amma indakum. Faqala Aba Hasan kuntu minal halikin laula kathratu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak ada salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak saya baca, saya pasti masuk di golongan orang-orang yang hancur. Padahal ini orang di kehidupannya baik ya, tukang azan. Tetap yang menyebabkan dia selamat di alam barzah adalah banyaknya dia membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain, qala Shibli rahimahullah, mata rajulun min jirani fara'aituhu fil manam. Al-Imam Shibli ini wali kabir, wali besar terkenal. Satu tetangga saya meninggal, kemudian saya bermimpi dia, kata Imam Shibli. Faqultu ma fa'alallahu bika?
apa yang dilakukan Allah kepada kamu. Faqala ya Shibli marrat bi ahwalun azimah minha, wahai Shibli, saya melewati kejadian-kejadian yang sangat-sangat menakutkan. Inni urtuja alayya inda su'al minal malakaini fi qabri. Faqultu fi nafsi min aina ata alay. Alam amut ala al-islam. Fanuditu hadhihi uqubatu ihmalika lilisanika fi dunya. Falamma hamma bi al-malakani hala baini wa bainaha rajulun jamilus syakhsi tayyibur raihah fadhakkarani hujjati fadhakartuha faqultu lahu man anta yarhamukallah qala ana syakhsun khuliqtu min kathrati salatika 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa umirtu an ansuraka inda kulli karbin. Dzakarahu Ibn Bashkawal. Jadi alhasil ringkas cerita, satu tetangga Imam Shibli itu meninggal. Kemudian Imam Shibli bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kamu? Jawab oleh beliau, melewati saya perkara-perkara yang menakutkan, sangat banyak. Sampai-sampai saya bingung untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kemudian saya bertanya di dalam hati, bagaimana saya kok sulit untuk menjawab soal mungkar nakir? Bukankah aku mati dalam keadaan Islam? Kemudian ada yang memberitahu, kayak ada suara gitu, ini gara-gara engkau meremehkan urusan bicara. Jadi si mayit ini banyak dosa dalam urusan lisan. Tidak ada keterangan di sini apa ghibah, apa fitnah, apa. Al-muhim fi masalatil lisan. Ketika kedua malaikat itu membuat saya bingung, udah ketakutan, tahu-tahu datang seorang yang mukanya indah, baunya wangi, menuntun saya, mengingatkan saya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bisa jawab akhirnya orang ini, dituntun oleh orang yang datang tadi. Kemudian dia bertanya, kamu ini siapa? Yarhamukallah. Dijawab, saya seseorang yang diciptakan Allah. Karena banyaknya engkau membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting ya. Wa umirtu an ansuraka inda kulli karbin. Kapanpun engkau mendapatkan musibah, aku diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong engkau. Termasuk masalah syafaat juga. Orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyukthir minas salati ala nabi, sebanyak-banyaknya. Ini salah satu dalilnya ya. Qala al-Qutb al-Halabi, ra'aitu Aba Ishaq Ibrahim bin Ali bin Atiyah wa qala li ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu ya Rasulullah as'aluka syafa'ataka faqala akthir minas salati alayya sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Atiyah. Beliau berkata, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpi saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku memohon syafaatmu. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthir minas salati alayya. Perbanyak membaca salawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang kalau sudah rutin, apalagi yang sampai berbulan-bulan, lebih-lebih yang sampai bertahun-tahun, rutin membaca sholawat dengan jumlah sekian, atau taruhlah hatam dalail,
sallallahu ala Muhammad 10.000, dan yang pahalanya dikhususkan untuk Nabi. Jadi selain membaca sholawat, dia juga niat pahala sholawat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditunggu loh sama Nabi itu. Ditunggu itu. Kan wahid min ashabina, ini belum kitab ini, baru riwayat dari saya. Ada sebagian orang yang mengambil ijazah dari saya itu, yang sudah rutin bertahun-tahun. Dia ngamalkan sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang bilang itu punyanya Al-Imam Al-Ghazali, ada yang bilang punya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada yang bilang punya Imam Sapa itu. Pokoknya ini sholawat saking banyaknya yang makai, sampai riwayat tentang pemiliknya aja macam-macam. Dirutinkan sama ini orang tiap malam. Satu waktu dia belum baca ketiduran. Mimpi Nabi itu. Mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi seperti nunggu gitu. Kayak ngajak ngomong dia, tapi nggak ada suaranya. Kayak paham aja hatinya si pemimpi ini. Nabi menunggu kiriman sholawat dia. Nah, kalau ini terjadi, itu yang untung kita. Nabi sih nggak apa, sholawat kita yang untung. Jadi ada silah gawiyah, ada hubungan batin yang rutin kepada Rasulullah SAW setiap hari. Ini di sini juga ada cerita yang mirip seperti itu. Riwayat dari Abu Abdillah ibn Nu'man, ini dari kitab Sa'adatud Darain. Beliau mendengar Syekh Abdul Rahim berkata, "Asabani waja'un fi yadi." Tangan saya sakit karena saya jatuh di kamar mandi. Akhirnya bengkak tangannya itu. Karena lagi kesakitan, fabittu lailatan mutawajjian. Suatu malam kesakitan, gak baca sholawat. Padahal biasanya dia rutin tiap malam membaca sholawat ala Nabi. Bi'adadin muayyan, jumlah sekian dihadiahkan buat Nabi gitu. Tertidur akhirnya. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, dalam keadaan kesakitan itu dia mimpi Nabi. Faqala li, Rasulullah berkata kepada aku, "Au hasyatni salatuka ya waladi." Wahai anakku, karena engkau tidak membaca sholawat kepadaku malam ini, sampai saya merasa di dalam hati wahsyah. Wahsyah itu kayak sepi, gak enak gitu. Nunggu-nunggu kiriman sholawat dari orang ini. Ini Rasulullah ini yang ngomong ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi? Fa asbahtu wa qad zalal waramu wal waja'u bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur hilang itu bengkak-bengkak sama sakit itu. Karena barakah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah ada dua saksi ya, ada dua syahid, ada dua dalil. Siapa-siapa yang rutin setiap malam membaca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah terserah berapa yang dia bisa istiqamah, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat tali hubungan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantikan kiriman sholawat dari orang itu sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, riwayat tentang tulisan sholaam atau shot lam ain mim, singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang gala Rasulullah, sebelahnya dikasih shot, singkatan sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang alisom ain lam ya shot mim alaihi salatu wassalam. Itu saya dapat riwayat dari murid-murid Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, bahwa Imam Al-Habr paling marah kalau ada santri yang nulis ringkasan seperti itu.
Jadi disuruh melengkapi dengan sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berani mengatakan ini haram sebab sebagian ulama, kiai-kiai juga ada yang make ya. Tapi khusus untuk dalam imamen supaya tidak memakai ini. Bab Mamul Habar ya Ghadab. Ini riwayatnya. Hukiya fi shifa'il asqam. Aidan عن بعض النساخ أنه كان إذا أراد أن يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صلعم صد لام عين ميم فما مات حتى قطعت يده وقال بعضهم يكتبها صد لام عين ميم فما مات حتى قطع لسانه. Artinya ini cerita diriwayatkan dari sebagian tukang menulis, tukang khat ya, bahwa kalau orang nulis sola'am, qala Rasulullah shad lam ain mim, itu sebagian orang yang melakukan itu kualat sampai mendapat kualat sampai tangannya dipotong. Artinya nggak tahu kejadian apa, Allah alam mencuri apa apalah. Pokoknya sampai terlihat dipotong tangannya. Su'ul adab sama Nabi. Kalau menulis tidak lengkap sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang kualat sampai dipotong lidahnya. Artinya Allah alam terjadi kejadian apa yang pada akhirnya dia lidahnya terpotong. Qala wa kana ba'dhum idza arada an yaktuba alaihi salatu wassalam yaktubu ain lam ya shad mim ali som. Jadi alaihi salatu wassalam disingkat itu. Fama mata hatta batala nisfuh, yang menyingkat tulisan alaihi salatu wassalam itu kualat sampai dia stroke, enggak bisa gerak separuh, stroke. Wa kana ba'dhum yaf'alu kadzalik fama mata hatta adima 'ainuhu, ada yang sampai kualat sampai buta. Wa kana yaduru fil aswaq wa yastarfidun nas. Orang tadi karena buta ya, akhirnya kalau jalan ya minta dituntun oleh orang. Wal iyadu billah. Alhasil Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan banyak orang-orang yang muhibbin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ahli-ahli salawat, ahli-ahli adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau menulis shad, lam, ain, mim. Jadi tulis saja. Apa sih, cuma butuh berapa detik, butuh tinta berapa tetes itu. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau alaihi salatu wassalam. Shad itu sama itu. Qala Rasulullah shad. Ya ini nggak bisa dibantah pakai dalil fikih. Emang hukumnya haram? Bukan. Ini urusan adab ini. Kalau sudah seperti ini urusan al-adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja seperti kita melihat tulisan Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Pokoknya yang berhubungan dengan Nabi, jangan sampai di bawah, jangan sampai diduduki, meskipun nama orang lain. Kita nggak ada urusan itu nama dipakai siapa. Tapi kalau sudah ada nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, pokoknya yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dihormati. Ihtiraman li Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai dalil-dalil dibantah. Emang ente sudah melakukan semua ajaran Nabi. Ajaran Nabi yang lain belum ngurusi nama. Jangan dicampur-campur. Adab, syariat. Ihfadil adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kammil syariatak. Urusan maksiat ya dihentikan. Urusan adab. Itu talbis iblis, orang-orang yang membantah seperti itu. Ada orang sedang menjaga adab dengan Rasulullah SAW, dijatuhkan mentalnya, ente masih ahli maksiat. Lah. Jangan ke sana pikirannya, urusan maksiat, berhentikan.
Urusan adab. Harusnya Anda berpikir bi barakati hifdzil asi isma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi soleh. Ada preman umpama menghormati Nabi Muhammad, menjaga nama Nabi Muhammad, tidak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, namanya dihina. Dia berjuang untuk itu. Jangan ente bilang preman aja ya hano sok-sok jaga nama Nabi. Bukan ke sana. Diharapkan dengan menjaga adabnya ini si preman isma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasalat lahu barakatur Rasul. Dia akan mendapat barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan merubah dia dari taleh menjadi saleh, dari tidak baik menjadi baik. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqa lana wa li auladina wa dhurriyyatina wa talamidina al-barin ولجميع أهل لا إله إلا الله الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدوام على ذلك بلطف وعافية بلا محنة دنيا وأخرى وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.